Smile, Narendra dan kawan-kawan belum hadir ya? Alpha Studio, Alpha Nastro dan kawan-kawan ada? Mungkin Riko-nya belum ada? Next, pendopo. Hadir. Oke, siap-siap. For happy. Hadir. Ya, berarti yang belum Seamless, Green Smile, Alpha. Oke. Jatim kemana ya? Ini mau lanjut aja atau kita nunggu mereka? Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja deh. Udah jam 4 kok. Ya, udah jam 4. Oke. Sebelum kita mulai, terima kasih buat semuanya yang udah datang. Dan terima kasih IVV yang bersedia memberikan materi kepada kami. Saya juga bukan dewa, jadi sepengetahuan saya saja. Ya, terima kasih Kak Bisha. Oke, nanti bakal dari speakernya IVV dan moderatornya ada Komin, nanti yang bagian Q&A yang akan bantu kalian menjawab ya. Oke, sip. Ingetin lagi nih, jadi nanti setelah presentasi baru ada sesi Q&A ya. Nah, tolong di raise hand dulu kalau yang mau nanya. Dan yang nanti saya akan tunjuk siapa yang akan nanya duluan. Oke, sip. Langsung aja dari Vivi. Thank you. Oke. Kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran ya? Ya, Sip. Oke. Ya, selamat sore semua. Jadi kemarin ada permintaan untuk gimana sih caranya supaya bisa bikin pipeline untuk art production sendiri. Jadi ini yang perlu diingat dulu. Pipeline itu bisa beda-beda tiap tim. Jadi tergantung kapabilitas sama komposisi tim itu sendiri. Jadi nggak saklek ngikutin pipeline yang mana, tapi ada basic pipeline yang harus kita ikutin, kayak yang pasti kalian sudah pernah dapat dari presentasi waktu launching kemarin, yaitu kan ada bagian pre-production, production sama post-production. Nah, itu kan basic pipeline yang betul-betul dilakukan oleh seluruh industri. Nah, kalau ini yang saya share ini khusus buat art. Jadi ini kelihatan nggak ya? Mungkin harus di zoom out lagi. Nah, jadi kan yang paling pertama tuh semua harus punya ideation-nya dulu, ideas. Terus dari di idea ini kan ada segala macam yang terjadi di dalamnya, kayak define market, target market, persona market seperti apa, estimasi, dan kira-kira kalian akan ngarahnya kemana. Nah, dari situ kan akan cari referensi. Kalau di sini setelah referensi ada konsep atau early mock-up. Dan di situ juga selama itu diusahakan kalian juga nyari visibility research-nya, kayak misalkan kalau pakai engine ini bisa nggak, kalau pakai software ini, software itu, plugin ini, plugin itu bisa atau enggak gitu. Ini art juga harus nyari tahu, soalnya kan sekarang teknologi kan berkembang dengan sangat cepat, jadi bisa jadi kita nggak hanya stuck atau keep ke satu atau dua jenis aplikasi doang. Ada banyak aplikasi di luar sana yang bisa mempercepat atau mengcut pipeline production. Jadi ini saya ada tulis sedikit soal konsep. Jadi kalau di movie itu ada yang namanya di fase early ada yang namanya high concept buat artis. Jadi kalau kalian nggak tahu high concept seperti apa, itu bisa di Google aja. High concept itu biasanya
berupa ilustrasi yang sangat awal sekali, di mana saat itu cuman ada ide kayak apa sih namanya itu premis, hanya ada premis dari premis dari timnya, terus artisnya langsung menggambarkan kalau seandainya ada adegan di dalam premis itu seperti ini, seperti itu, dia akan gambarkan gitu. Nah, kalau di game rasanya nggak ada yang namanya high concept. Jadi kita coba namakan itu sebagai early mock-up. Nah, kalau saya lihat dari Notion atau dokumen kalian, itu kan banyak kan masih tahap early mock-up sih, kalau saya bilang. Meskipun ada yang udah sampai prototype. Jadi early mock-up itu can be a very rough sketch or even a montage of graphic elements atau aset yang kalian temukan di internet ketika mencari reference atau mood board. Jadi reference, early concept, early mock-up semua dikerjakan di sini sekaligus cari tahu aplikasi atau plugin apapun yang bisa mencapai apa yang kalian ingin produksi gitu. Dari situ bisa sebetulnya dari early concept atau early mockup ini kalian bisa langsung ke prototype yang sangat awal. Prototype. Jadi misalkan kayak gini nih, saya kecilin lagi. Ya, visibility itu menyapai kayak apa? Kita mau pakai apa 3D atau 2D. Ya, betul. Seperti itu. Jadi apa kan visible kan namanya kan. Jadi kalau kita, misalnya timeline-nya berapa, visible-nya pakai apa teknologinya seperti itu. Betul. Perasaan pasti udah pada tahu visible apa kali ya? Takut nggak nyampe. Takut nggak ini aja istilahnya sih. Oke. Apa dijelasin dikit. Oke, terus ini ada kayak early mock up dari salah satu game Agatha yang udah rilis, dan ini udah berbeda jauh banget sama gamenya sendiri sekarang. Jadi ini salah satu early mock up yang di sini juga kalau kalian misalkan bikin mock up early kayak gini, icon-iconnya masih placeholder, karakter yang dibikin juga cuma satu, dikopas kemana-mana. Dan bahkan ini environment-nya tuh atau props-propsnya itu bisa diambil dari internet, tinggal dipasang-pasang dari sini, bisa ditentukan sebetulnya kalian ingin experience player-nya tuh maunya 2D atau 3D. Terus kalau udah pernah ikut mentoring kemarin, saya juga sering minta bikinlah mood board-nya, reference-nya apa aja sih yang sudah yang akan kalian bikin, maksudnya benchmark-nya. Jadi kan kita sebagai artis pada zaman sekarang ini nggak bisa mengakui kalau karya kita tuh original atau enggak sebetulnya. Jadi semua karya yang bikin karyamu terlihat dirimu sendiri itu karena adalah kombinasi dari berbagai macam ide, reference, dan menambahkan satu atau dua atau lebih dari satu elemen yang mewakili dirimu sendiri gitu, atau ya tim kalian sendiri juga gitu. Terus mock up. Ini saya gedein sedikit. Kalian pada lihat Zoom-nya di HP atau di komputer ya? Di komputer.
di komputer. HP, Kak. Berarti di HP. Oh, kelihatan kok. Yang lihat di HP kecil-kecil banget berarti ya. Saya Zoom. Oh, bisa di Zoom. Oh, namanya juga Zoom. Buka aja. Ini sekalian Aduh, kasih tahu nih, kalau yang early mockup sebenarnya nggak harus dari artis, biasanya bisa dari desainer. Cuman bisa dari desainer. bisa, cuman kayak nentuin aja feel-nya mau kayak gimana, kira-kira bakal kayak gimana gitu kira-kira gamenya. Sedangkan kayak early mockup udah ke artis ya, Vi ya? Kalau Iya. yang final ya. Kalau desainer bisa jadi ada yang desainer yang suka ngulik grafik, mereka bisa bikin wireframe-nya sampai jadi kayak early mockup juga gitu. Oke, lanjut. Oke. Mockup was done based on rough wireframe atau based on rough sketch of the gameplay ideas. Sketch can be done by various tool even in 3D software. Jadi nggak terbatas pada kemampuan sketsa atau kemampuan manual tangan kalian sendiri. Jadi di mockup itu harus decide kamera angle, character size, platform type seperti apa. Pokoknya yang paling penting itu kalau saya pengalaman saya sih ketika developernya tuh nggak ada ide sebetulnya gamenya mau look-nya seperti apa. Pertama kita kasih dulu mood board berdasarkan apa yang mereka sudah kasih tahu, misalkan mood board-nya kalau untuk game seperti ini cocoknya mungkin warna-warna seperti ini, tema cerita seperti ini. Nah, terus kamera angle-nya seperti apa. Nah, ini salah satu apa ya, mock up awal banget untuk menentukan ukuran karakter nanti kalau diletakkan bersama props bangunannya tuh segimana. Jadi jangan langsung loncat ke saya mau desain karakter yang jagoannya kayak gini langsung, tapi mulailah dulu dari look secara angle kamera dalam gamenya tuh seperti apa gitu. Jadi di situ juga, nah kalau ini salah satu early mockup juga. Jadi bisa di dalam early mockup itu bisa sampai kalian ulik juga karakter line up. Jadi kalau ada banyak karakter dalam gamenya tuh maksimal tingginya seberapa, dia di layar harus terlihat setinggi gimana, terus UI-nya harus di mana segala macam, bahkan sampai color scheme, settingnya, feel-nya seperti apa. Jadi proporsi juga penting ya? Proporsi juga penting, layout juga penting. Ya. Oke, sip. Jadi ini kan kalau dari mockup ini tuh di settingnya kayak gini, background-nya cool dan dark, tapi karakter-karakter yang berjuang, maksudnya hero-hero di depannya itu harus cukup warm sehingga meskipun di layar yang kecil dia sangat terlihat muncul keluar gitu. Terus ada juga kalau user interface-nya belum ada gitu, kalian bikin, ini juga salah satu early mockup, bikin user interface-nya tuh ngambil aja lah dari internet atau apa, kira-kira kalau ada UI timer di sebelah kiri, terus status di sebelah kanan, terus tentukan kalau NPC size seperti apa, kamera angle, expected shader effect seperti apa gitu. Ini bisa apa dulu yang mau kita tampilkan? Iya, dalam gameplaynya. Mau ditampilin di list dulu, nanti baru dibikin di mock-up-nya. Sip. Lanjut. Nah, iterasi mock-up. Jadi, selama preproduksi dan prototyping,
kalian bisa selalu iterate mockup. Jadi kalau kalian pasti diajarin sama Mbak Restia tentang yang sprint gitu kan ya. Jadi tiap 2 minggu atau tiap seminggu sprint ini akan membahas hasil sprint yang lalu seperti apa, mockup apa aja sih feedback dari sprint lalu, terus iterasi apa yang harus dilakukan buat sprint ke depan. Nah, itu dari pipeline yang ini, meskipun kalian udah sampai prototype misalkan, ini besar kemungkinan kalian harus balik lagi ke ideas atau reference lagi. Balik lagi ke atas, ideas reference, cari lagi referensinya, konsepnya seperti apa, itu jadi berdasarkan apa yang sudah kalian iterasi gitu. Dan ini kalau secara prakteknya nggak hanya terjadi di preproduksi. Ketika game kalian udah launching segala macam, baru misalkan alpha launching atau apa namanya vertical slice ya. Itu kalian juga berdasarkan iterasi atau feedback dari market, kalian bisa harus balik lagi ke reference, mockup lagi, visibility research-nya lagi. Misalkan ternyata pada saat kalian launching ada game saingan yang pakai teknologi lebih canggih. Itu kan bikin ketir juga ya. Kalau misalnya kita nambah fitur juga ya, Pak, pasti bisa mockup dulu ya? Mockup dulu. Selalu kalau misalkan ada fitur baru, mockup dulu, balik lagi ke research, mockup, dan segala macam. Jadi ini kayak yang ini, yang tadi rumah-rumahan ini, ada iterasi mockup lagi, jadi ditambahkan lagi fiturnya ada versi siang, malam, sore. Terus ini juga ada contoh dari yang udah pernah kita bikin, kayak mockup yang pertama tuh bangunannya tuh terang. Mockup yang kedua timnya, developernya minta mungkin lebih gelap biar lebih kerasa temanya. Nah, mockup ketiga ini udah berubah total, kayaknya mereka betul-betul ganti tema, kayak dari yang lively penuh orang tiba-tiba berubah tahunnya itu harus kayak yang tidak begitu ditinggali orang gitu. Jadi finalnya mengikuti yang paling dekat sama development mockup iterasi nomor 3. Oh, ini yang tadi. It is possible that you will have to go back to the early phase. Nah, kalau kalian sudah keluarin mockup, itu sebelum masuk ke produksi itu harus ada asset breakdown. Jadi tadi sebelum bikin early mockup ataupun mockup, itu ada aset, juga ada list aset, tapi nggak selengkap ini gitu. Jadi ketika mau masuk ke produksi, misalkan oke, mockupnya semua udah disetujui sama tim, udah tervalidasi juga, kita coba masuk produksi. Nah, kalian harus breakdown semua, misalkan karakter ada berapa, terus tipe karakternya animasi atau enggak, ini NPC atau hero, terus deskripsi tema karakternya ini villager kah atau seorang yang tidak punya apa-apa, yatim piatu, tapi dipaksa untuk menyelamatkan dunia, kayak gitu. Terus breakdown aset spreadsheet, make sure this spreadsheet is on open collaboration. Jadi kalau ada lebih dari satu artis bisa saling ngisi. Bahkan game desainernya juga isi di sini, kayak misalkan saya butuh aset untuk props tambahan gini. Nah, game desainernya bisa isi juga.
Dari kalau kalian sudah punya aset breakdown, udah ready for production. Nah, production pipeline per aset ini tuh ada pipeline-nya masing-masing, disesuaikan sama komposisi tim kalian sendiri juga. Jadi please be aware, not every pipeline will be suitable for your team needs. Ada basic pipeline, tapi selalu ada cara untuk nge-speed up pipelines. Contohnya, pakai foto reference dari internet untuk composition guide. Jadi, nggak harus artis selalu harus menguasai banget basic atau advance interior design atau perspektif atau exterior design, tapi kalian bisa pakai fotograf dulu misalkan untuk composition guide atau bahkan ya gambar-gambar lain dari internet lah. Bisa pakai 3D model untuk bikin 2D aset. Sekarang ini bisa dibolak-balik, terserah sih. Menggunakan plugin untuk meng-cut salah satu proses atau lebih. Nah, yang ini juga udah pernah saya sarankan ke beberapa tim, nggak semua, menggunakan aset yang dibeli dan diedit, ditransform. Atau kalau kalian mau istilahnya kayak menunggangi kepopuleran selebriti tertentu atau konten tertentu, ya itu untuk ini sih lebih ke strategi marketingnya. Kalian bisa misalkan karakter ini mau wajahnya tuh agak-agak mirip Deddy Corbuzier misalkan. Jadi sehingga nanti player-player gamer-gamer Indonesia tuh bisa relate, wah ini kok meskipun namanya bukan Deddy Corbuzier, misalkan nama karakter hero yang kalian bikin tuh Saiful gitu. Saiful, tapi mereka misalnya ini si Deddy Corbuzier nih, si Deddy Corbuzier gitu. Namanya Dodi Botak gitu. Deddy Botak. Oh, bisa juga namanya di ini ya. Dipleset-plesetin gitu. Dipleset-plesetin. Oke. Nah, kalau kalian sudah nggak mateng sih, ya ada konsep dan mockup yang fix, mungkin boleh mulai setup rules untuk aset. Jadi setup rules itu berdasarkan kategori aset, misalkan karakter punya rules tersendiri. Misalkan kalian setup dari mockup, kecilin dikit dah. Dari mockup kalian tentukan proporsi semua hero kategori A, proporsinya harus 1:1, misalkan. Terus kalau kategori A ini misalkan kayak gini, dia ada yang tua, dia harus membungkuk, ada yang berotot, dia harus segitiga terbalik, yang healthy atau ya sehat, dia segitiga yang tidak terbalik, misalkan. Terus setup juga rules dari mockup kalian, misalkan ukuran kepala rata-rata mirip. Jadi kan akan aneh dong kalau misalkan dalam satu frame, satu game, di dunia yang sama, karakter human-nya tuh ukuran kepala beda-beda gitu. Itu kan konsistensinya dan believability-nya tuh jadi kurang. Jadi kalian harus set up rules seperti ini juga misalkan. Nah, ini bisa beda-beda sih tergantung game mockup dan desain kalian. Terus konsistensi dan segala macam. Ini yang seperti ini tuh yang masuk ke ADD gitu. Terus bikin checklist karakter konsistensi. Ini kan udah seperti pipeline karakter konsistensi kalian sendiri juga gitu. Misalkan udah dapat deskripsinya, kalian harus cari dulu referensinya dengan kata kunci seperti apa. Terus desain sketch-nya, konsepnya seperti apa, proporsi seperti apa, anatomi, color scheme,
semua ditentukan supaya konsisten. 3, finalizing. Terus kalau 3D, pipeline-nya kan beda lagi. Agak sedikit berbeda dari 2D. Waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, Vi. Wah, kok cepet ya? Oke, terus exporting ke game engine-nya ini sendiri juga ada pipeline-nya sendiri. Kalau ini sih kalian harus tektokan banget sama programmernya, sama manager, product manager juga. Scaling adjustment juga. Ini sering terjadi artis harus masuk ke game engine untuk ngatur-ngatur scale-nya, ukurannya, segala macam. Environment juga begitu, jadi kalian harus tentukan research. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini sih, dan saya juga ada kasih linknya. Ini yang dibikin oleh orang lain. Terus Unity juga memperkenalkan beberapa plugin untuk meng-cut art pipeline. Terus salah satu yang sering kejadian kalau bekerja dalam tim juga terjadi ketidaksamaan vocabulary. Jadi bisa kalian coba samakan juga vocabulary kalian tuh antara artis, manager, sama game designer, sama programmer harus sama gitu. Kayak misalkan wireframe itu dari game designer. Wireframe menjadi gambar itu artinya namanya mockup itu dari game artis misalkan gitu. Ya. Apakah itu sudah 2 menit? Kebut. Oke. Ini sebelum mulai ke Q&A, pengen nanya dulu nih. Misalnya kan tadi kan ada breakdown aset tuh. Nah, kita breakdown asetnya itu per sprint, kalau misalnya kita pakai metode agile, atau emang udah di-decide dulu dari awal nih? Di breakdown-nya per fitur atau misalnya per phase gitu. Gimana tadi? Pertamanya tuh udah didesain dari awal, jadi per kategori. Jadi kan pasti biasanya sih saya divide berdasarkan per halaman. Jadi misalkan di halaman gameplay isinya apa aja. Tapi kalau misalkan karakternya ada banyak, itu ada sheet tersendiri juga untuk deskripsi karakternya gini. Jadi udah harus ada punya gambaran full konten si gamenya itu sendiri kayak gimana ya? Iya, dan seiring berjalannya produksi, ya itu masih terus diiterasi. Jadi, ya kali misalkan per sprint, bisa kejadian juga ketika sprint ada iterasi, terus ternyata perlu ada kategori baru karena ada fitur baru. Jadi emang nanti per sprint kayak di review lagi, si backlog-backlognya emang udah ada di list belum? Kalau belum ada, paling ditambahin lagi gitu ya? Iya. Oke, sip. Oke, udah setengah jam nih kita. Oke, mulai ke Q&A nih. Siapa yang langsung ke yang kalau mau nanya raise hand aja dulu ya. Nanti dipanggil. Alvin. Oke, dari Alvin, last boss. Silakan. Halo. Halo. Jadi di sini aku ngomong ini nanyanya satu-satu apa langsung semua ya? Langsung boleh semua. Oh, semua aja ya. Oke. Nah. Jadi di sini aku ada 3 pertanyaan. Pertama itu tentang scale up pipeline-nya. Jadi kan kalau timnya masih kecil kan pasti pipeline-nya kan lebih sederhana kan dari tiap itunya. Tapi ntar ketika timnya udah tambah lama tambah besar pasti ada perubahan lagi gitu. Apakah dari proses awal itu udah harus dipastikan gitu. Oh, kalau kita pakai software ini tim kecil masih bisa, tapi nanti bakalan susah gitu. Apakah kita udah harus rencanakan apa yang di depan itu dari sekarang gitu untuk pipeline-nya? Itu pertanyaan yang pertama. Suaranya gedean dikit, Vin. Oh, iya. Suaranya makin jauh. Oh, oke.
Kedengaran nggak apa aku ulang lagi? Iya, kedengaran. Kedengaran. Sip. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua itu soal training penggunaan software baru. Jadi kan kalau misalnya ada pipeline yang baru atau iterasi baru kan pasti perlu training lagi kan. Itu biasa untuk mengatasinya gimana ya biar trainingnya itu bisa secepat mungkin gitu tanpa ganggu workflow-nya. Terus pertanyaan yang ketiga itu tentang job desk-nya. Jadi di dalam tadi kan ada nyusun pipeline, ada nyusun asetnya, list-nya. Tadi juga ada dibilang game designer boleh juga untuk masukin ke dalam asetnya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan kayak yang mengerjakan ini siapa-siapa aja sih gitu di dalam pipeline-nya. Dah, gitu aja. Oke. Oke, sip. Langsung aja. Langsung dijawab ya. Iya. Oke, cara yang tadi pertama cara scale up pipeline kalau timnya masih kecil dan udah besar apakah beda? Ya, itu bisa beda. Jadi ketika masih kecil ada banyak sekali problem yang harus kalian solve kalau bisa seefisien mungkin. Jadi bisa jadi ketika timnya berubah atau kalian harus outsource atau ada penambahan artis baru yang misalkan kalian tuh males lah untuk ngajarin lagi dari awal, jelasin, terangin, itu perlu ada ya art direction guide yang udah kalian bikin sebelumnya dari art director atau game artis kalian. Jadi dibikin satu persatu misalkan guide untuk karakter. Pertama harus sketsa ACC dulu. Nah, itu masuk dalam pipeline. Habis sketsa, ACC dulu ke art director misalkan. Habis ACC, kalau udah di-approve, baru bisa lanjut ke pipeline selanjutnya. Nah, misalkan finalizing-nya itu bisa jadi inking dulu. Misalkan yang 2D lah, di-inking dulu. Habis inking, harus di-ACC lagi sama art director. Baru kalau di-ACC, baru lanjut ke pipeline selanjutnya dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya bisa jadi tergantung kemampuan tim kalian sendiri juga. Makanya biasanya tes di awal sebelum masuk ke tim itu sangat penting untuk menentukan apakah si orang ini itu bisa capable untuk ikutin pacing kalian gitu. Oh, oke. Menjawab nggak ya? Menjawab sih, tapi mungkin aku ada tanggapan dikit. Itu kan tadi tentang cara kerjanya. Tapi kalau misalnya ke hal yang lebih teknis kayak misalnya software yang digunakan gitu. Soalnya kan sekarang kita semua masih pakai yang gratisan. Kalau seandainya ke depannya bisa ditambah lagi, apakah kita udah harus persiapkan dari sekarang gitu? Kayak misalnya animasi harus pakai mockup gitu atau apa semacamnya lah gitu kalau untuk 3D animasi gitu. Oke, kalau timnya udah besar, standarisasi itu namanya ya. Standarisasi software juga perlu dilakukan sih. Jadi kan supaya misalkan beli softwarenya juga lebih murah sekaligus gitu. Oke, menjawab berarti. Mau nambahin sedikit, paling jadi kalau misalnya kayak tadi concernnya Alvin, itu ujung-ujungnya kesepakatan sih. Nanti misalnya emang ada teknologi baru yang mau dipakai atau software baru, ya nanti disepakati dulu aja gimana. Misalnya emang ada kebutuhan itu, lihat dari efisiensi sama effortnya. Kalau emang bisa, biasanya atau emang cocok dan bisa mempercepat atau efisiensi bisa lebih bagus, biasanya emang akan dikonsider gitu. Ya, makanya ada visibility research-nya. Sip, lanjut, Vi. Sip, bagus. Terus untuk soal training software baru, secara secepat mungkin untuk training, sebetulnya nggak ada cara cepat, yang ada cara tidak tidur mungkin ya. Jadi jadi kalau ada software baru memang harus cepat banget kita nangkepnya sih, kayak misalkan, tapi pengaruh kata kunci yang kalian masukkan di Google Search ketika research juga ngaruh sih. Jadi kayak misalkan nih, kadang kita bingung mau beli kamera apa yang bagus buat traveler gitu. Misalkan ya, ini misalkan banget. Jadinya
kata kunci yang paling tepat untuk itu misalkan best kamera untuk traveler yang bla 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 gitu. Jadi penggunaan kata kunci untuk ketika research-nya itu juga harus cukup efektif sih. Berarti kalau aku tangkap itu kualitas dari tutorialnya itu juga berpengaruh ya? Kualitas dari tutorial pengaruh iya. Hmm. Seberapa cepat daya tangkap dan problem solving masing-masing juga ngaruh sih. Kalau soal itu berarti balik lagi ke individunya ya? Individu. Soalnya kalau ketika tiap individu udah punya basic fundamentalnya yang bagus, yang cukup kuat, software itu sebetulnya cuma hafalan. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya orangnya kurang, orang yang diganti gitu. Oke. Kalau ya. Kalau secara praktek banyak yang kayak gitu sih. Oh. Tapi biasa art directornya juga bisa dia ngelihat kapabilitas satu si A misalkan. Ini si A lebih rendah skillnya dibanding si B misalkan. Art directornya bisa jadi mengkategorikan kerjaan. Jadi kerjaan yang untuk skill B sama skill A dibedain. Sehingga yang skill B bisa perform yang skill A bisa perform dengan fokus gitu. Oke. Baik, mengerti. Oke. Terus yang ketiga pembagian role. Siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu. Ya ini balik lagi ke yang tadi. Jadi tiap member harus mengerti dia tuh artis. Dia itu juga misalkan masih jajaran harus bisa punya rasa memiliki sih. Jadi nggak cuman artis yang punya hak untuk nyari referensi buat art style gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian timnya masih kecil, apalagi masih berjuang bersama-sama kayak gini, sebetulnya pembagian role itu bisa kadang sering jadi campur aduk. Cuman ada fokusnya masing-masing. Jadi kalau art, betul-betul fokus di art, dan artnya itu harus bisa, artisnya harus bisa, kayak menyediakan secara lengkap apa yang dibutuhkan oleh orang selanjutnya yang meneruskan kerjaan dia. Misalkan dari artis masuk ke programmer, nah artis harus betul-betul tahu programmer butuhnya apa supaya asetnya bisa masuk ke dalam game dengan bagus, segala macam kayak gitu. Paling mau nambahin dikit sih. Kalau semua direction itu kan biasanya kan emang asalnya dari target market dulu kan. Jadi emang itu keterikatannya tinggi. Jadi emang dari awal satu tim emang udah sepakat dulu target marketnya siapa, terus direction core experience yang mau dibawa apa. Terus juga kan kemarin juga kita ada exercise buat define si prinsipalnya. Nah dari prinsipal itu semua kan udah ditulis tuh kayak mau moodnya kayak gimana, experience apa yang mau dibawa, itu juga semua mempengaruhi dari mood boardnya mau kayak gimana. Sebenarnya nanti udah begitu udah lebih jelas untuk role yang ke siapa biasanya lebih udah langsung ke artisnya gitu loh. Tapi kalau misalnya di awal-awal banget kayak wireframe atau mungkin arti mockup bisa lebih kayak dari desainer dulu seperti itu. Iya. Mungkin aku ada sedikit concern di bagian manajerial. Karena kan terkadang artis belum tentu bisa manage kayak set apa aja, terus pembagian waktunya gimana. Dan harusnya kan PM kan, tapi PM juga kadang belum tahu juga banget bagaimana cara proses kerja artisnya atau itunya gitu.
Kembali lagi Oke. ke kapabilitas dari timnya sendiri sih. Kalau misalnya emang timnya sedikit atau apa ya, tinggal dilihat sih kayak load kerjanya gimana. Kayak misalnya si artisnya lagi bikin konsep artnya atau misalnya lagi kumpulin board-boardnya, ya mungkin itu bisa urus ke dari desainer gitu, seperti itu. Oke, kalau boleh tambahin, biasa artis emang sih banyak, nggak cuma artis mungkin, tapi kebanyakan artis tidak kurang bisa memprediksi kecepatan pembuatan segala macam ya. Itu biasa karena kekurangan yaitu breakdown dari mockup. Tadi kan udah saya jelaskan di asset breakdown ini. Udah gitu, udah asset breakdown itu ada detail pipeline for asset. Jadi per karakter itu harus di breakdown lagi seperti ini. Ketika artisnya bisa nge-breakdown seperti ini, atau mereka mau minimal mengusahakan lah gimana cara breakdown-nya, itu harusnya sudah bisa terukur sih. Si artis itu harusnya sudah bisa mengukur kecepatan bekerjanya gitu. Dan kalaupun ada miss gitu ya, misalkan ya pastilah kita kan bukan Tuhan, jadi nggak sempurna. Pasti ada miss-missnya ya. Kalau ketika target sudah udah deadline misalkan, ya tetap harus dikejar sampai lembur atau misalkan kayak gitu. Oke. Sip. Jadi artisnya itu harus kemampuan breakdown seorang artis itu tergantung juga ke seberapa penguasaan fundamental dia sih terhadap graphic design fundamental itu yang ada di Dilo Academy itu loh. Mungkin juga gini, biasa itu kan kita kan pakai sistem agile, sprint gitu kan. Biasa ketahuan tuh di sprint awal udah bisa ketahuan sih dari breakdown-nya itu perhitungannya benar apa enggak gitu loh. Oh iya, benar. Ketika kalian bikin sprint kayak gitu bisa. Berarti jadi pakai data dari apa yang udah terjadi sebelumnya ya. Iya. Misalnya gini di sprint 1 expected asetnya jadi misalnya 5 gitu loh. Taunya cuma jadi 2 atau jadi 3. Harus dicari tahu tuh salahnya di mana gitu loh. Ternyata kalau emang salahnya emang ada problem di pas pembuatannya atau apa, ya dicari tahu dulu itu kenapa. Misalnya ternyata emang sanggupnya segitu. Ya udah, nanti si sprint berikutnya kan udah beda. Perhitungan timeline-nya juga ke belakang semua udah beda. Jadi iya, cuman dari awal udah agak kelihatan gitu loh. Bisa sih, Cuman seiring berjalannya waktu harusnya artisnya makin cepat sih. Oke. Jadi nggak sesuaikan dengan waktu awal lagi gitu. Oke, udah cukup sih kalau aku. Itu udah ada yang ngantri. Oke. Terima kasih. Sama-sama, makasih. Ini dua-duanya pendopo nih, dari Ari aja deh dulu. Atau ada dari Puspa dulu. Dari Puspa dulu deh, ladies first. Halo, ini sih mau tanya, kan tadi juga sempat bahas masalah nge-breakdown tuh. Iya. Nge-breakdown beberapa visual, dan lalu kan disesuaikan dengan sprint yang saat ini apa. Tadi kan sempat bahas itu ya, tentang dari sprint 1, sprint selanjutnya mau apa. Nah, itu biasanya nih, kalau dalam artnya itu sendiri, cara membreakdown yang baik dan benar itu lebih baiknya seperti apa? Misalkan dia artisnya bagian environment gitu. Itu baiknya seperti apa cara nge-breakdown-nya itu. Lalu yang kedua itu biasanya nih setelah dari sprint yang pertama, sebelum lanjut ke sprint kedua kan pasti kita mengevaluasi nih diri kita dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, biasanya hal yang paling penting dari evaluasi itu, dari sprint yang sebelumnya, itu seperti apa. Dan kan tadi sempat bahas juga tuh nyinggung tentang kecepatan dalam membuat yang tadi berhubungan sama breakdown tadi tuh. Nah, itu cara memanage yang baiknya itu tadi bakal nyambung ke yang pertama tuh, itu bakal seperti apa?
Itu sih. Yang paling penting dibahas. Tadi yang ketiga berarti cara memanage percepatan. Iya, betul. Oke, ada lagi? Udah. Udah, itu dulu aja, Vi. Oke, cara breakdown yang baik dan benar seperti apa? Balik lagi ya tergantung kapabilitas kalian masing-masing. Jadi tergantung mockup yang udah dibikin juga. Jadi misalkan nih, misalnya ini ada salah satu kayak environment. Kalau misalkan dia 3D, environment-nya 3D, dan kalian belum ada 3D yang 3D asetnya yang lengkap atau belum ada desain, nah kalian bisa kalau masih tahap awal kayak gini tuh mikirinnya tuh efisiensi. Jadi adakah alat atau sarana yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pengumpulan ide atau mengkompil idenya gitu. Jadi kalau dari sini nih saya dapat referensi dari internet juga, dia ambil gambar dari misalkan Google Earth, terus dia cobain nge-breakdown lantai bangunannya. Ini kelihatan nggak sih? Lantai bangunannya seperti apa dan floor map-nya seperti apa. Jadi start with the sketch. Bisa juga, sebetulnya tergantung sih kalian mendapatkan solusi percepatannya itu seperti apa. Nah, kalau yang ini, dia mulai dari blocking. Jadi dia sudah tahu konsep gamenya seperti apa, temanya seperti apa, dia dapetin free asset dari Blender dan segala macam, dia langsung lakukan blocking kayak gini. Kelihatan nggak ya ini kenapa? Oh ya begini. Dia langsung lakukan blocking kayak gini, kayak misalkan di sini harus ada tangga, di sini ada stasiunnya, tempat tunggunya segala macam, di sini kereta api. Jadi dia langsung lakukan blocking kayak gini sehingga membantu dia membuat persinnya itu. Kalau kalian bisa mau lihat di sini ada sih. Jadi ini sebetulnya tergantung cara kalian nge-solve apa yang sebenarnya perlu dilakukan pertama kali. Tapi kalau artisnya masih ingat pelajaran graphic design dulu, kalian bisa mulai dari kayak elemen-elemen graphic design kayak garis, shape, komposisi, tekstur, segala macam. Nah, kalau si orang ini dia mulai dari komposisi. Dia mulai dari komposisi, ngambil aset-aset gratisan, masukin dulu, baru dia terbayang nanti inside interior stasiunnya akan seperti apa gitu. Kebayang nggak ya? Tapi kalau misalkan kalian mau mulai dari artisnya mau mulai dari garis, shape, line dan shape gitu, ya berarti mulai dari sketsa atau bahkan ngambil dari satu komposisi secara langsung gitu. Misalkan ngambil referensi dari internet yang kira-kira mewakili, terus diambil secara komposisinya kayak gini dan segala macam. Tapi kalau untuk polishing ya, itu pipeline-nya ya bakal ada fase-fase yang nggak bisa kalian lakukan percepatan gitu. Yang memang harus dipolish benar-benar. Kebayang nggak ya? Atau percepatan yang paling gampang adalah mendelegasi atau mengoutsource. Oke. Kebayang. Dapat. Terus untuk evaluasi sprint, apa saja yang paling penting dibahas?
Ini bisa jadi balik lagi tergantung ke project manajernya sama tujuan goal sprint yang sedang dilakukan gitu. Jadi biasa di sprint itu kalian kan set up prioritas tuh. Jadi di prioritas itu misalkan kemarin sprint ini prioritasnya ini, terus dibahas apakah sudah tercapai secara prioritas kayak gini, sesuai enggak, hasil validasinya gimana. Jadi yang paling penting dibahas sih ya apa yang sudah tercapai dan apa yang bisa diimprove sih. Kalau dari saya, kalau dari Komin atau Mbak Restia nggak ada ya? Halo, ada. Oh ada. Nambahin sih. Jadi biasanya memang kalau mikir dulu. Kalau di pre-production kan sebenarnya kita masih fokusnya tuh masih riset-riset dan pipeline itu salah satu sebenarnya yang kita cari tahu sebenarnya di pre-production itu seperti apa gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan dalam satu sprint, benar tadi kata GPV, kita kayak ada goal-nya sendiri. Fokus sprint ini gitu, misalkan fokus sprint ini itu adalah cari aspal yang cocok gitu, misalkan. Nah, nanti di akhir sprint itu dievaluasi apakah itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, terus improvement seperti apa yang bisa dilakukan itu. Misal contohnya ya, gini deh, kalau misalkan bikin art itu ya, awalnya tuh biasanya project manager itu kayak underestimate, oh ini mah jadi kayaknya 2 hari jadi kayak gitu. Nah, tapi terus ternyata pada kenyataannya pas bikin art, waktunya ini ternyata lebih panjang gitu dibandingkan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, itu dijadikan bahan evaluasi. Hasilnya mungkin jadi apa sih yang bisa dipercepat dari situ, atau memang sebenarnya ini adalah miscalculated. Nah, hal seperti itu sih yang biasanya terjadi pada saat evaluasi. Terus lagi contoh yang biasanya di pre-production ya, itu adalah kayak kesepakatan antar tim tadi, kayak flow-nya itu enaknya seperti apa gitu. Kan artis juga tadi disebut sama GVV beda-beda ya. Mungkin ada artis yang memang udah bisa langsung ngerti direction-nya seperti apa, jadi dia ngebut langsung bikin karakter oke gitu. Tapi mungkin ada artis yang perlu ngecek secara berkala ke lead-nya atau ke game designer apakah yang sedang dia kerjakan saat ini itu benar apa enggak. Nah, itulah gunanya tahapan-tahapan kayak bikin mockup dulu, terus misalkan bikin land art dulu, atau misalkan ada bikin apa sih tadi kayak misalkan thumbnail kayak gitu-gitu. Itu sih kurang lebih. Menjawab nggak ya? Jawab. Terima kasih. Sip. Ke Arya sekarang. Oke. Saya pengen nanya nih buat CV sendiri, berdasarkan pengalaman, kan kalau kita netepin kayak workflow, pipeline dan lain-lain efisien tuh ya gampang ya. Tapi menurut CV sendiri, kira-kira pipeline yang inefisien itu kayak gimana dan apa sih biasanya yang sering terjadi salah? Oke, terus? Kayak apakah mungkin terlalu banyak tektokan lah, akhirnya jadi kayak terlalu banyak diskusi dibanding memproduksi artnya sendiri. kayak kira-kira masalah apa sih yang biasa terjadi gitu loh yang bikin orang efisien. Sama mungkin satu lagi tuh pengen nanya, menurut Civi sendiri tuh kira-kira tuh art director itu apakah dia yang menetapkan pipeline-nya biasanya secara kayak sebanyak apakah dia menetapkan pipeline-nya atau untuk tektokan lagi, mungkin itu case by case ya. Tapi secara umumnya itu biasanya job desk beliau tuh sebesar apakah sih di pipeline ini gitu? Di pipeline biasanya yang bagus. Oke. Ya paling itu aja. Ada lagi? Udah ya? Iya itu aja. Oke, workflow atau pipeline yang efisien tuh kayak gimana? Ya
kayak gimana ya? Yang Kayak yang yang sesuai sama target yang sudah ditentukan sebetulnya. Jadi pipeline yang efisien itu ketika orang yang ngikutin pipeline itu tuh bisa ngikutin dan sesuai, dan durasi pengerjaannya tuh sesuai gitu. Sesuai estimasinya. Masih saya ada di pertanyaannya. Maksud saya kalau dalam pipeline yang tidak efisien itu biasanya yang salahnya itu di mana? Dalam pengalaman itu sendiri. Kalau pipeline yang tidak efisien itu biasa salahnya di mana? Iya. Mungkin bisa jadi kurang banyak pengalaman sama kekurangan fundamental sih. Jadi kalau misalkan pengalaman, kan banyak cara artis memperbanyak pengalaman adalah sebetulnya kayak memperbanyak jenis produk art yang dia bikin gitu. Misalkan dia udah pernah bikin art buat game, dia pernah bikin art buat animasi juga, dia pernah bikin animasi sendiri juga, dia pernah bikin komik juga, dia pernah bikin apalagi konten sosial media juga kayak gitu. Jadi semakin banyak dia pernah melakukan itu semua, semakin dia akan tahu sebetulnya seberapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menciptakan suatu konten gitu. Terus juga dari fundamental, kalau dia fundamentalnya kuat, dia bisa membreakdown dari elemen grafik yang dia bikin sendiri atau orang lain bikin, dan dia bisa meniru itu dengan estimasi waktu yang tepat gitu. Kebayang nggak ya? Jadi kayak kalau kalian sebagai artis pernah lihat nih, kenapa sih di dalam satu tim kayak Disney gitu, misalkan timnya Disney animasi, kok gambar mereka semua bisa sama ya? Nggak ada yang berubah-ubah, karakternya semua on model, mata kayak gini segala macam. Itu karena directornya bisa nge-breakdown, ngebagi pipeline, workflow, sama bahkan ke hal yang sangat mendetil. Mendetilnya itu kayak, ya itu yang tadi udah saya jelaskan, dia bisa nge-breakdown kalau sketsa karakter, misalkan sketsa karakter untuk proyek ini tuh harus pakai kata kunci apa, segala macam. Dia ada dokumentasinya. Jadi artis-artis yang ngikutin itu, dia akan ngikutin dokumentasi itu, pipeline dan workflow yang di-set oleh art director itu, sehingga estimasinya semua tepat. Ini semakin besar timnya ya semakin berat. Jadi tadi ke job desk art director di pipeline. Semakin besar timnya, semakin berat kerjaan art directornya untuk ngulik pipeline-nya sama workflow-nya. Jadi akan banyak sekali. Makanya kalau kalian lihat, kan kalau game, satu judul game itu namanya bisa disebut IP ya. IP itu kan intellectual property, brand lah gitu. Mereka hasil akhir brand itu ada yang namanya Bible, ada art Bible, ada IP Bible segala macam. Kalau art Bible itu udah isinya bisa lengkap banget, dibikin 2 versi. Yang satu untuk diserahkan ke marketing supaya bisa dijual-jual, dilisensikan atau ditawarkan ke brand, produk yang mau iklan segala macam. Yang satu lagi untuk internal. Jadi kayak workflow guideline untuk internal yang sudah cukup mendetil. Nah, biasa art director kalau skalanya udah animasi kayak apa ya, kayak
SpongeBob atau yang udah gede lah gitu, yang skala pengerjaan animatornya kayak Disney gitu udah gede, art directornya yang nggak cuman satu sih, dibagi-bagi juga kerjaannya. Itu kalau yang udah gede. Kalau yang masih kecil ya pengerjaan job desk-nya art director ya untuk ngatur apa yang dia bisa lakukan, dan dia harap tim art-nya mungkin 2 atau 3 orang lainnya juga bisa lakukan itu. Gitu. Itu kalau ada art. Kalau kalian setuju gitu untuk menentukan ada 1 orang jadi art director. Jawab nggak ya untuk yang ini? Oke. Terus kalau terlalu banyak diskusi, misalkan permasalahan apa, kayak terlalu banyak diskusi bermasalah atau enggak. Nah, bisa jadi masalah kalau yang diajak diskusi itu keluar dari ini, dari apa ya namanya? Keluar dari apa yang udah kalian set up kayak target marketnya misalkan. Kadang kan orang di luar artis misalkan programmer, mereka nggak gitu, nggak ngerti. Kadang ada programmer yang ngerti dan bisa keep on track. Ada yang nggak ngerti emang gambar seperti apa sih untuk target market seperti ini, terus bisa jadi dia kasih masukan yang tidak sesuai dengan rules target market yang udah ditentukan gitu. Itu bisa jadi, kadang ada sih masalah kayak gitu juga. Tapi balik lagi ke artisnya yang bertindak sebagai art director di tim itu, dia boleh menerima masukan dari semua orang, tapi dia tetap harus menentukan masukan mana yang bisa masukan mana yang bisa dipilih untuk menjadi pilihan terbaik buat goal sprint tertentu gitu misalkan. Baik. Jadi dengan ada program IKSI gini kan banyak mentor yang selalu bisa mengingatkan tuh. Ya di Slack aja Mbak Restia, Mbak Nadia sama Komin sering sama Mas Yodi juga sering mengingatkan ini targetnya gimana. Berarti kalau untuk specifically untuk pre-production ini, kalau bagusnya, harusnya, idealnya itu pipeline-nya udah jadi sebelum production mulai lah ya. Dan asset background dan lain-lain. Iya, idealnya sih udah jadi bisa langsung sambil dibikin ketika bikin mock up juga. Oke. Idealnya gitu, tapi nggak tertutup kemungkinan akan berubah-ubah sih. Oke, sip. Masih ada yang mau nanya? Oh, waktu juga udah habis ya. Udah jam 5. Waktu gimana, Res? Masih ditambah atau? Kalau masih ada yang mau nanya, boleh aja sih. Last deh. Last, nah. Masih ada yang mau nanya nggak nih? Last, buruan nih. Ada. Oh, nggak ada kayaknya nih. Ya, kok ada aku banyak. Nggak dapat poin. Nanya, kalau misalkan biasanya, kalau bisa cerita nggak secara singkat, kalau misalkan di game-game kasual gitu, misalkan proses pipeline-nya itu seperti apa? Dimulainya dari mana, terus biasanya kayak yang didiskusiin di internal timnya itu di bagian mananya aja gitu. Kalau casual game awalnya udah pasti ini sih
akan bikin game seperti apa. Biasanya game desainernya yang sering pusing sendiri di awal kan. Game selanjutnya apa ya? Game baru ini temanya apa segala macam. Kalau artis sebagai art director bisa kasih masukan itu kayak kalian bisa sesuaikan data sesuai data yang kalian dapat, misalkan game yang lagi trending sekarang apa, terus dicampurkan dengan topik apa yang lagi trending juga. Misalkan orang-orang seluruh dunia sekarang lagi suka sama hewan namanya kucing misalkan. Ya misalkan game yang lagi trending itu game apa ya? Game nyari hantu. Terus digabung sama kucing. Oh ternyata tiap kali ada kita mencari hantu-hantu kucing atau apa segala macam. Jadi art director di awal itu bisa kasih masukan tentang tema secara konten tuh apa aja sih yang sedang banyak atau dari dulu sampai sekarang tuh banyak dilakukan oleh orang. Kalau kalian sadar, Disney sama Marvel tuh kontennya kan selalu gini. Kalau yang terkenal dari Disney kan Disney Princess ya. Princess itu tema yang sudah ada, yang everlasting dari zaman dulu sampai sekarang. Princess, jadi putri raja gitu. Jadi mereka ngangkat tema itu tuh, mereka ngangkat tema-tema yang betul-betul everlasting. Marvel juga gitu, mereka ngangkat tema-tema superhero. Pahlawan itu udah ada sejak zaman dulu dan sampai sekarang tuh masih diagung-agungkan orang. Kan ada tuh game baru main jadi kucing. Jadi kalau di awal masih early konsep kayak gitu ya biasa masih menunggu kalau mau masuk ke early konsep atau early mockup atau ya early design lah oleh artis, biasa menunggu keputusan dari game designernya dengan produsernya. Sip. Soalnya yang pegang duit, pegang budget kan produser ya. Oke. Sip. Kayaknya udah waktunya juga udah lewat nih. Masih ada yang mau nanya nggak nih dari peserta? Kalau nggak, udah kita sudahi saja sesi podcast atau Q&A dari pipeline untuk art ini sampai di sini. Baik, sampai berjumpa nanti buat di mentoring selanjutnya. Oke, sip. Thank you semua. Thank you juga semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yo, jangan lupa dikerjain ADD-nya. Terima kasih, Kak. Yo, thank you. Sama-sama. Thank you. Bye-bye. Iya.